Kalau pengeritnya masih pakai motor, biasanya itu masyarakat. Ya. Kalau pengeritnya lah pakai mobil, itu biasanya belakangnya ada backing. Pak Bel, kalau tadi tentang timah, ini aja dikaitan dengan timah katanya sih. Kelangkaan BBM Pak Bel di Belitung dan Belitung Timur. Nah itu apa penyebabnya Pak Bel? Setahu aku penyebabnya itu ada beberapa ya, tapi mungkin ini yang aku tahu. Yang pertama, kemarin itu angin kencang, sempat perahunya susah, bongkarnya susah nak sandar, sehingga bongkar terlambat. Itu juga salah satu. Yang kedua, kalau dilihat kecenderungan sekarang ini kan perbedaan harga antara BBM subsidi dengan industri itu kan jauh, sehingga banyak orang misalnya ya dia punya mobil 2 atau punya motor tadi berapa 3 misalnya, yang selama ini mungkin dia pakai mobil, sekarang beralih dia pakai mobil yang BBM subsidi, pakai motor yang BBM subsidi, sehingga kebutuhan BBM subsidi meningkat. Karena setahu aku kalau BBM industri atau non subsidi tidak pernah langka. Ya, kebetulan mohon maaf aku pakai BBM kan non subsidi. Nah, jadi kebutuhan ini meningkat karena banyak orang beralih yang tadinya dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, sehingga mungkin BBM subsidinya tadi yang pakai misalnya 1.000 orang sekarang jadi 1.500 orang gitu. Karena yang tadi 500 orang pakai non subsidi sekarang beralih. Bahkan banyak juga terjadi di lapangan kan orang jual mobil. Ya. Menjual mobil yang nol ditukar dengan mobil yang bisa pakai subsidi kan. Nah, yang lebih pintar dia menjual mobil yang pakai BBM non subsidi, beli mobil listrik. Tapi kan tidak semua orang mampu beli mobil listrik. Jadi ada beberapa faktor. Yang kedua, memang mohon maaf, sekarang ini kan dibentuk satgas untuk melototi pendistribusian BBM subsidi tadi. Bisa jadi juga karena BBM subsidi harganya jauh dengan BBM non subsidi, bisa jadi juga orang banyak membeli BBM subsidi, lalu ada pihak-pihak tertentu yang mohon maaf dia melihat ini peluang bisnis, dijual ke orang-orang tertentu dengan harga setengah dari non subsidi misalnya. Mungkin kalau misalnya subsidi harganya 16.000 atau 18.000, subsidi harganya 10.000, dijual di 14.000 kan, tapi orang biasanya pakai BBM yang non subsidi sebenarnya. Bisa jadi itu terjadi. Dan yang paling penting bukan ini ya, bukan mau mencari kambing hitam. Kalau pengeritnya masih pakai motor, biasanya itu masyarakat. Ya. Kalau pengeritnya lah pakai mobil, itu biasanya belakangnya ada backing. Tidak usah sebut lah backingnya, kita tahu semua. Nah, ini berani nggak menertibkan ini? Kawan-kawan di satuan misalnya polisi, TNI atau kami juga, berani nggak mereka menertibkan? Kalau yang masih pakai tanda, pakai motor bolak-balik itu biasanya masyarakat. Tapi kalau dia antrinya pakai mobil, biasanya mobil itu pemiliknya walaupun atas nama Anda, tapi belakangnya masih ada si A, si B, si C yang menjadi backing. Nah, ini juga harus ditertibkan. Jadi banyak faktor. Yang kedua, memang sekarang ini dengan harga naik, jadi perbedaan harga terlalu jauh. Tapi setahu aku suplai tidak terganggu. Pernah ada terhambat masalah sandar bongkar karena gelombang deras, yaitu dulunya pernah terjadi, tapi kan tidak terlalu lama. Nah, tapi yang harus dihindari yang aku jelaskan tadi. Jadi intinya semua berperan lah, masyarakat mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. Kalau ada ditemukan penyelewengan atau apa, ya disampaikan ke kami, boleh sebagai anggota dewan atau wakil dari masyarakat, ke penegak hukum boleh, atau kemana boleh dengan alat-alat bukti. Nanti kita tindak, karena bisa jadi memang penyelewengan juga terjadi. Mudah-mudahan perang antara Amerika dengan Iran segera berakhir, antara Rusia dengan Ukraina segera berakhir, sehingga perbedaan harga antara subsidi dan subsidi tidak terlalu jauh. Jadi peluang orang untuk melakukan penimbunan pembelian subsidi lalu dijual ke non subsidi itu peluangnya jadi lebih kecil.